Selamat datang kembali pada pelajaran pelayanan farmasi. Kali ini saya, Made Arenintias, akan membahas mengenai jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat setiap bukti transaksi secara kronologi menurut nama akun dan jumlah yang harus didebit dan dikredit. Berikut ini adalah format dari jurnal umum. Yang pertama ada KOP-nya. KOP-nya terdiri dari nama perusahaan, kemudian judul jurnal yaitu jurnal umum, dan bulan tahun dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Biasanya jurnal umum ini dibuat di setiap bulannya. Kemudian dalam kolomnya terdapat tanggal, rekening atau transaksi, kemudian nomor referensi, debit dalam rupiah dan kredit dalam rupiah. Ini merupakan contoh beberapa transaksi dari Apotek Sahabat selama 1 bulan dalam bulan September. Di sini terdapat 8 transaksi. Mari kita buat jurnal umumnya. Yang pertama, tanggal 1 bulan September 2020, Tuan Andi memulai usaha dengan menginvestasikan uang tunai sebesar 120 juta dan peralatan senilai 26 juta. Jadi, Tuan Andi ini karena dia menginvestasikan uang tunai, maka investasinya itu berupa kas sebesar 120 juta dan peralatan senilai 26 juta. Tanggal 1 kita tulis 1 bulan 9 tahun 2020. Kas sebesar 120 juta. Maka 120 juta ini berupa debit karena ini merupakan pemasukan. 120 juta. Kemudian peralatan senilai 26 juta. Peralatannya juga berupa debit. Dengan setoran uang tunai sebesar 120 juta dan peralatan sebesar 26 juta, maka perusahaan akan menghasilkan hutang kepada pemilik perusahaan yang disebut dengan modal. Maka modal ini berupa kredit, yaitu sebesar 146 juta. Untuk penulisan kredit bisa ditonjolkan ke sebelah kanan yang membuktikan bahwa modal ini merupakan kredit. Kita lanjutkan ke transaksi yang kedua yaitu di tanggal 2. Dibeli persediaan obat-obatan seharga 1.200.000 secara tunai. Maka di tanggal 2 bulan 9 tahun 2020 karena dibeli persediaan secara tunai, maka debitnya adalah persediaan sebesar 1.200.000. Kemudian kreditnya adalah karena kita mengeluarkan kas senilai 1.200.000 untuk membayar persediaan obat-obatan, maka debitnya adalah kas. Kas kita akan berkurang sebesar 1.200.000. Kemudian di transaksi ketiga, kita lihat di tanggal 4 diterima penjualan sebesar 800.000. Maka di tanggal 4 bulan 9 tahun 2020, karena diterima penjualan, maka kita akan menambah kas. Jadi kas ada pemasukan kas. Jadi kas itu berada di debit. Kas sebesar 800.000.
Kemudian kreditnya adalah penjualan. Karena kita menjual barang-barang yang kita punya atau persediaan yang kita punya. Penjualan dikredit sebesar 800.000. Kemudian di transaksi berikutnya di tanggal 10 dibeli lemari etalase senilai 1.200.000 secara tunai. Lemari etalase merupakan peralatan yang perlu kita sediakan di apotek, maka jurnal umumnya tanggal 10 bulan 9 2020 peralatan berupa debit sebesar 1.200.000. Karena dia secara tunai, otomatis kita akan mengambil kas, maka ada pengeluaran kas, maka kasnya itu berupa kredit sebesar 1.200.000. Selanjutnya transaksi yang kelima yaitu di tanggal 15 dibeli komputer seharga 5 juta secara kredit. Maka di tanggal 15 bulan 9 2020 karena kita beli komputer merupakan peralatan, maka peralatan akan menjadi debit sebesar 5 juta. Kreditnya apa? Kreditnya itu karena kita membeli secara kredit, maka itu merupakan hutang. Hutang dagang. Jadi hutang dagang ini masuk ke kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian transaksi berikutnya. Di tanggal 18 dibayar gaji TTK sebesar 500.000. Di tanggal 18 bulan 9 2020 maka yang menjadi debit adalah pembayaran gaji. Sebesar 500.000. Kemudian kreditnya itu adalah kas, karena kas kita yang berkurang sebesar 500.000. Kita lihat lagi di transaksi berikutnya di tanggal 22 dikirim faktur penagihan kepada klinik Esensia sejumlah 1.800.000. Berarti kita punya piutang. Jurnal umumnya di tanggal 22 bulan 9 2020. Debitnya adalah piutang dagang sebesar 1.800.000. Kreditnya adalah penjualan. Nah, kita lakukan penjualan kepada klinik Esensia, maka yang keluar adalah barang-barang yang kita jual. Maka penjualan ini merupakan kredit sebesar 1.800.000 rupiah. Transaksi yang terakhir adalah di tanggal 25, diterima faktur penagihan dari klinik Esensia. Berarti kita mendapatkan uang tunai, mendapatkan kas, jadi tanggal 25 bulan 9 2020 masuk kas sebesar 1.800.000. Kemudian yang dikurangi itu berarti piutang dagang. Jadi karena sudah dibayar, maka piutang dagangnya menjadi dikredit itu sebesar 1.800.000. Nah, itulah jurnal umum dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Apotek Sahabat di tahun
2020 bulan September. Nah, bagaimana kalau ada persyaratan pembayaran? Terkadang di dalam faktur juga ada persyaratan pembayaran yang tercantum. Ada 4 contoh persyaratan pembayaran yang sering terdapat di dalam faktur. Yang pertama ada N30 atau N-30. N-30. Artinya, pembayaran itu paling lambat 30 hari sesudah tanggal transaksi. Kemudian ada persyaratan N-EOM. EOM itu end of month. Jadi artinya dapat dibayarkan di akhir bulan sesuai dengan harga neto. Kemudian yang ketiga ada N/10 EOM. Artinya pembayaran paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Jadi setelah akhir bulan ditambah lagi 10 hari. Itu hari terakhir pembayaran dengan harga neto. Nah, yang keempat ada 2/10 N/30. Jadi artinya adalah penjual berkewajiban memberi potongan sebesar 2% apabila pembeli membayar selambat-lambatnya 10 hari setelah transaksi dan dapat membayar terakhir 30 hari setelah transaksi dengan harga neto. Jadi kalau dia 10 hari, sebelum 10 hari atau selambat-lambatnya 10 hari setelah dia melakukan transaksi pembelian, maka pembeli dapat mendapatkan diskon sebesar 2%. Apabila dia lebih dari 10 hari, maksimal pembayarannya adalah dalam 30 hari setelah transaksi, maka pembayarannya dilakukan harga netonya. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Umpamanya di tanggal 22. Jadi dikirim faktur penagihan kepada Klinik Esensia sejumlah 1.800.000 dengan persyaratan 2/3 N/30. Artinya apabila Klinik Esensia dapat melunasi penagihan faktur tersebut dalam 3 hari setelah transaksi, maka Apotek Sahabat harus memberikan diskon kepada Klinik Esensia sebesar 2%. Dan maksimal pembayaran dalam 30 hari setelah transaksi dengan harga neto. Kita lihat di tanggal 25 diterima faktur penagihan dari Klinik Esensia dari tanggal 22 ke tanggal 25, maka perlu 3 hari. Klinik Esensia sudah melunasi faktur penagihan yang dikirim oleh Apotek Sahabat. Maka Klinik Esensia ini berhak mendapatkan diskon sebesar 2%. Maka bagaimana sekarang jurnal umumnya? Kita lihat. Pada tanggal 25 bulan 9 2020, angka kas akan menjadi 1.800.000 dikurangi dari potongan penjualan sebesar 2%. Potongan penjualan sebesar 2% dari 1.800.000 adalah 36.000. Maka kas yang masuk adalah 1.764.000 rupiah. Kemudian di debit juga ada potongan harga. Tadi sebesar 2% dari 1.800.000 adalah 36.000 rupiah. Kemudian di kredit adalah piutang dagang sebesar 1.800.000 rupiah. Nah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal umum. Semoga dapat bermanfaat. Nanti apabila kalian memiliki apotek sendiri atau usaha-usaha sendiri, kalian dapat membuat jurnal umum dari transaksi-transaksi yang perusahaan kalian lakukan.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya.